Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Naiti Tania dari kelas manajemen B sore dengan NPM 235111047. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis pada bab 14, yaitu merencanakan bisnis. Apa saja sih hal yang perlu dibahas dalam merencanakan bisnis? Yuk simak videonya. Yang A, merencanakan ide bisnis. Menurut Suryana tahun 2003, sumber peluang potensial bisnis dapat digali dengan cara yang pertama, menciptakan produk yang berbeda. Nah, tahapan penting dalam pengembangan produk baru yaitu yang pertama, pemunculan ide, pemilihan ide, pengembangan konsep dan pengujian, strategi pemasaran, analisis bisnis dan pengembangan produk, pengujian pasar dan komersialisasi. Yang kedua, ada mengapati pintu peluang. Nah, beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang yaitu produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Nah, kerugian teknik harus rendah bila tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Nah, pesaing awal tidak memiliki strategi dalam memperhatikan posisi pasarnya. Dalam menganalisis produk dan memproses secara dalam, analisis ini penting untuk menciptakan peluang yang baik dalam menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. Antara lain yaitu yang pertama, menganalisis produk dan jasa yang telah ada dan yang akan ada. Yang kedua, menganalisis daerah pasar yang dapat dilayani secara menguntungkan. Yang ketiga, mengakses kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang maupun yang potensial dalam berbagai daerah untuk dilayani. Terakhir, menganalisis struktur harga yang sesuai dengan permintaan konsumen dan juga menyediakan pengoperasian bisnis yang aktif dalam hal keuntungan dan penghargaan pada pemilik. Nah, untuk menghitungkan risiko, dalam menghitungkan risiko ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menciptakan nilai untuk pelanggan. Yang kedua, pilih pasar di mana Anda dapat melampaui yang lain. Yang ketiga, hadirkan target yang terus bergerak pada para pesaing dengan terus-menerus meningkatkan posisi. Dan yang terakhir, mendayagunakan inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya. Selanjutnya yang B, ada merencanakan bisnis. Setelah menciptakan ide bisnis dan menganalisis peluang dan resiko yang akan muncul, maka seseorang akan mengembangkan ide bisnis dalam bentuk yang lebih konkret, yaitu perencanaan bisnis. Yang pertama itu jadi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana bisnis agar bisnis yang dijalankan akan lebih berhasil. Nah, yang pertama itu ada stakeholders bisnis. Stakeholders adalah orang-orang yang memiliki kepentingan utama dengan bisnis yang meliputi pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, dan pelanggan. Nah, setiap jenis pemegang kepentingan mempunyai peran kritis dalam setiap usaha. Yang kedua ada lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis adalah suatu kondisi ekonomi suatu negara akan sangat berpengaruh kinerja bila dalam satu negara, karena kondisi bisnis akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran suatu bisnis. Dalam lingkungan ekonomi, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan terhadap nilai perusahaan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan inflasi. Yang ketiga ada inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga umum dari barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Nah, tingkat inflasi dapat diestimasi dengan mengukur persentase perubahan indeks harga konsumen atau IHK yang membiarkan indikasi harga bermacam produk konsumen. Yang keempat ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini mempengaruhi penerimaan perusahaan dan juga biaya bunga. Sebagai ilustrasi, seseorang pengembangan developer perumahan meminta pendanaan kepada bank. Yang kelima ada lingkungan industri. Nah, selain dipengaruhi oleh kondisi makro bisnis, juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mikro yang berkaitan dengan kondisi mikro. Nah, dalam lingkungan industri ada beberapa faktor yang perlu sempat dipertimbangkan terhadap nilai perusahaan adalah permintaan industri, tingkat persaingan industri, dan peraturan industri. Nah, permintaan industri adalah keseluruhan permintaan produk-produk dalam industri. Nah, setiap permintaan produk dan industri akan mempengaruhi faktor-faktor yang berbeda tergantung produknya. Di dalam persaingan yang ketat, perusahaan harus benar-benar mengandalkan inovasi dan keunggulan produk agar dibeli oleh masyarakat atau konsumen. Sebaliknya, perusahaan dapat menjual harga yang tinggi dalam jumlah yang besar jika persaingan sedikit. Bentuk apart monopoli atau tren dan selera masyarakat terhadap produk itu sedang tinggi. Yang pertama ada peraturan industri. Agar persaingan yang sehat antar setiap industri, maka pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi.
Yang kedua, menciptakan lingkungan global. Lingkungan global sangat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Banyak sekali contoh sukses perusahaan karena mampu memanfaatkan potensi global seperti Coca-Cola Company merupakan 2/3 pendapatan dari luar Amerika Serikat. Yang ketiga, menarik permintaan asing. Permintaan asing di dalam negeri mungkin sudah sangat banyak. Jadi tingkat persaingan sangat ketat atau kebutuhan konsumen terhadap produk tersebut sudah mencukupi. Sedangkan di luar negeri, pangsa pasar yang potensial atau potential market masih terbuka luas. Segitu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 14. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.